Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan riset pemasaran pada merek e-commerce Shopee. Dari kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anissa Rahmawati, Mailani, Nur Fitriani Habibah, Nur Wahyu Ramadan, Windy Febriana Putri, yaitu saya sendiri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. 1. Perkembangan zaman. Gaya hidup masyarakat semakin serba instan dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-harinya. 2. Penerapan teknologi komunikasi informasi yang bisa digunakan untuk menunjang sistem penjualan adalah e-commerce. 3. E-commerce menjadi alternatif bisnis di era modern yang sejalan dengan kondisi pasar yang semakin dinamis dan persaingan yang kompetitif mengakibatkan perubahan pada perilaku konsumen. Rumusan masalah. 1. Bagaimana brand awareness di kalangan masyarakat pada e-commerce merek Shopee. 2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat pada e-commerce Shopee. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee. 2. Menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan elektronik, efisiensi, reliabilitas, fulfillment, privasi, responsiveness, kompetensi, dan kontak terhadap kepuasan konsumen dalam pemakaian Shopee. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, dapat dijadikan masukan dan bahan koreksi bagi perusahaan. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai kualitas layanan serta kepuasan konsumen dan mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh dari 6 perkuliahan. Bagi peneliti, lain diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan referensi dalam pengembangan kualitas pelayanan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk peneliti tentang kualitas pelayanan. Bab 2 akan dibacakan oleh Nur Wahyu. Bab 2, tinjauan pustaka. Definisi brand atau merek menurut Neumir, brand merupakan gut feeling, yaitu perasaan mendalam mengenai produk, jasa, dan perusahaan. Menurut Kotler, brand adalah janji dari produsen untuk menyampaikan kumpulan keistimewaan, keuntungan, dan layanan serta konsisten terhadap konsumen. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landseller, brand atau merek adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui penawaran akan berhasil apabila diikuti dengan memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli atau sasaran. Peranan dan kegunaan merek. Menurut Shimamura, manfaat merek bagi pembeli adalah untuk menjamin konsistenan mutu produk, meningkatkan efisiensi pembeli karena dalam merek terkandung informasi tentang produk terbaru dalam mencegah peniruan dan pesaing. Mereka memiliki manfaat baik bagi produsen dan konsumen. Di antaranya manfaat tersebut yaitu manfaat ekonomi, manfaat fungsional, dan manfaat psikologis. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa.
dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lain. Menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Menurut John Wong, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Contoh e-commerce di Indonesia, Shopee. Toko online yang populer dengan promo gratis ongkir ini memang begitu populer. Shopee memiliki kantor pusat yang berlokasi di Singapura. Akhir-akhir ini, Shopee dinobatkan sebagai platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di tanah air. Lazada merupakan salah satu contoh aplikasi e-commerce atau tempat belanja online berbasis mobile yang menyediakan banyak pilihan produk, terutama di bidang fashion, elektronik, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Tokopedia, siapa yang tidak mengenal platform e-commerce dengan ciri khas berwarna hijau ini? Sejak diluncurkan 2015 lalu, Tokopedia kerap menjadi pilihan masyarakat di Indonesia untuk berbelanja secara online. Manfaat e-commerce: 1. Menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu manfaat utamanya adalah jangkauan yang luas. Pembeli dari berbagai daerah dapat melakukan transaksi di toko online miliknya. Ini tentunya mendatangkan keuntungan yang lebih besar. 2. Menghemat biaya operasional. Untuk membuka sebuah toko konvensional, bukan biaya operasional yang tidak murah. Begitu banyak keperluan yang harus ditanggung agar toko fisik tersebut tetap bisa melayani pelanggan. 3. Tidak dibatasi waktu. Toko fisik hanya bisa melayani pembeli jika jam operasional. Sementara pada toko online, pembeli dapat melakukan transaksi kapanpun selama 24 jam. Pemasukan bisa datang kapan saja tanpa harus dibatasi jam operasional. 4. Menguntungkan bagi bisnis kecil. Semua manfaat yang disebutkan di atas tentunya sangat menguntungkan, terutama bagi bisnis kecil. Keterbatasan biaya tidak menghalangi seseorang untuk memulai bisnis sendiri dengan membuat toko online. Selain itu, pembeli juga mendapat berbagai kemudahan dengan berbelanja secara online. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Brand equity dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu brand awareness, kesadaran merek, menunjukkan bahwa calon pelanggan mengenali dan mengingat barang maupun jasa bahwa merek adalah suatu bagian kategori produk tertentu. Perceived quality, persepsi quality, menunjukkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen kualitas atau keuntungan pada suatu barang maupun jasa. Layanan yang bukan dengan kesesuaian yang diharapkan pelanggan. Dan association atau asosiasi merek menunjukkan citra suatu pesan pada merek yang berkaitan dengan kebiasaan style, atribut barang maupun jasa, saing harga, keuntungan, dan sebagainya. Brand loyalty, loyalitas merek menunjukkan dekatnya pelanggan dalam barang maupun jasa dengan satu merek produk yang diyakinkan. Bab 3 akan menemukan kita. Bab 3 data dan pembahasan. Di sini ada profil perusahaan C Group. Di belakang Shopee ada C Group atau nama resminya C Limited, perusahaan yang memperkenalkan dirinya sebagai a global consumer internet company. Baru didirikan oleh Forrest Li sejak 2009. Forrest Li yang bernama asli Li Xiaodong, CEO, founder sekaligus chairman dan CEO C Group Limited. Menurut Bloomberg Index, pria kelahiran Cina ini memiliki kekayaan sebesar 20,2 miliar atau sekitar 287,7 triliun. C Limited kini telah menjelma menjadi raksasa teknologi di Asia Tenggara dengan menggarap pasar e-commerce, gaming, ride-hailing, food delivery, hingga digital finance.
Si Group memiliki lini bisnis yang sangat beragam sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun, uniknya bisnis awal Si adalah game developer. Semua berawal dari Forrest Li yang membentuk Garena di Singapura untuk mengembangkan mobile game bertema Battle Royale bernama Free Fire di tahun 2009. Game yang bisa dibilang mirip dengan PUBG itu laku keras dan Forrest Li beserta timnya mampu dengan cepat mengembangkan bisnisnya. Selain memperbesar lini bisnis game dan e-sport, ekspansi Si Group berlanjut dengan melahirkan Shopee. Marketplace yang didirikan tahun 2015 ini tidak main-main, langsung melebarkan sayapnya hampir di semua negara Asia Tenggara. Kini Shopee telah mampu unggul di pasar e-commerce di Asia Tenggara, bahkan mampu mengalahkan Lazada yang notabene di backup oleh Alibaba. Dari situ, Si Group juga mengembangkan Shopee Food atau food delivery, SeaMoney, Digital Finance, dan retailing. Lagi-lagi tidak puas hanya di Singapura, namun juga mulai merambah ke negara-negara tetangga. Profil Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Si Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikan negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Prestasi marketplace ini adalah keberhasilan promosi dalam waktu singkat. Pengguna Shopee tidak kalah banyak dari para pesaingnya. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer. Namun kini mereka beralih ke model hybrid C2C dan business to consumer B2C semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto sebesar 1,6 miliar dolar, naik 206% dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar 2,7 miliar dolar, naik 153% dari tahun 2017. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di kuartal 4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store. Kini Shopee telah mampu unggul di pasar e-commerce di Asia Tenggara, bahkan mampu mengalahkan Lazada yang notabene di backup oleh Alibaba. Demikian pula di kalangan konsumen Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia 73%, diikuti oleh Tokopedia 54%, Lazada 51%, dan Instagram 50%. Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan GoFood dan GrabFood. Program yang diberi nama Shopee Food ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Dengan umur yang masih demikian muda dan sudah mencapai kesuksesan seperti sekarang ini di Indonesia, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari organisasi Shopee. Kantor utama Shopee berpusat di Singapura, melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain dan membuka Shopee di Indonesia, Shopee Malaysia, Shopee Thailand, Shopee Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015, berkantor pusat di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Palmera, Jakarta Barat. Kelebihan yang ditawarkan oleh Shopee, yaitu Shopee menawarkan banyak promo serta diskon yang pastinya digemari para pembeli. Ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan
pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual, adanya fasilitas ongkir gratis dengan ketentuan yang berlaku, memiliki kategori produk yang cukup banyak. Kelemahan Shopee. Shopee memiliki kelemahan seperti yang berikut ini: respon menjual yang terkadang cukup lama, situs yang susah diakses pada jam-jam tertentu, ada beberapa penjual yang sudah tidak aktif, dan untuk promo ongkir gratis diberi syarat atau ketentuan yang cukup merepotkan. Visi dan misi Shopee. Visi menjadi penyedia sarana transaksi daring yang tersebar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Misinya menggunakan teknologi dari web dan internet secara tepat. Di sini ada data responden. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada para semua kalangan. Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 100, kuesioner yang kembali adalah jumlah yang sama, yaitu 45. Kuesioner yang lengkap dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 38, kuesioner sejumlah 7 tidak dapat diolah yang disebabkan pengisian tidak lengkap dan konsisten. Di sini ada berdasarkan jenis kelamin. Mengenai jenis kelamin responden, terdapat pria sebanyak 9 orang dan wanita 29 orang. Dapat diketahui bahwa presentasi konsumen yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31,6%, konsumen berjenis kelamin wanita berjumlah 68,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah cukup familiar dengan merek e-commerce yang ada di Indonesia, terutama e-commerce dengan merek Shopee. Yang kedua, berdasarkan diagram usia responden. Berdasarkan usia responden di atas, kelompok usia 15-25 tahun memiliki sebanyak 81,6%, kelompok usia responden 25-35 tahun memiliki 10,5%, kelompok 35-45 tahun memiliki 7,9%. Sedangkan pada kelompok usia responden 45-55 tahun tidak memiliki presentasi dari hasil kuesioner. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui merek-merek e-commerce adalah kelompok usia 15-25 tahun. Selanjutnya, pekerjaan responden. Pekerjaan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 52,6% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 28,9% memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai buruh sebanyak 5,3%, dan responden yang memiliki pekerjaan sebagai dosen atau guru, ibu rumah tangga, pengusaha, dan freelance sebanyak 2,6%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui merek-merek e-commerce Shopee memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Analisis dan pembahasan brand and words. 1. Analisis top of myth. Apabila saya diminta untuk menyebutkan sebuah e-commerce, Shopee adalah merek yang pertama kali muncul di benak saya. Sangat tidak setuju, tidak ada. Tidak setuju 7,9%, netral 10,5%, setuju 42,1%, sangat setuju 39,5%. 2. Analisis brand e-commerce. Saya dapat mengenali merek Shopee di antara merek-merek lainnya. Sangat tidak setuju, tidak ada. Tidak setuju 7,9%, netral 21,1%, setuju 44,7%, sangat setuju 26,3%.
Analisis private quality. E-commerce merek Shopee adalah e-commerce yang berkualitas. Sangat tidak setuju, tidak ada. Netral 23,7%. Tidak setuju, tidak ada. Setuju 44,7%, sangat setuju 31,6%. Analisis brand loyalty. Saya akan merekomendasikan e-commerce merek Shopee kepada orang lain. Sangat tidak setuju, tidak ada. Tidak setuju 5,3%, netral 18,4%, setuju 47,4%, sangat setuju 28,9%. Bab 4. Kesimpulan. 1. Dari perhitungan analisis brand awareness dapat diketahui bahwa responden memberi penilaian yang sangat baik terhadap ekuitas merek pada e-commerce Shopee. Ini terbukti dengan pilihannya e-commerce Shopee pada posisi top of mind. 2. Analisis private quality yang dijadikan sebagai pertimbangan masyarakat untuk memilih, membeli, dan menggunakan e-commerce Shopee adalah faktor harga dan kualitas. Saran. 1. Dari kedua perusahaan tersebut tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi ciri khas dari setiap produknya, dari kesesuaian dengan produk yang dihasilkan tanpa adanya yang dirubah, apalagi di saat situasi pandemi saat ini. 2. Dari kedua perusahaan tersebut tetap harus selalu melakukan inovasi dari produknya, karena jika dilihat dari banyak merek e-commerce yang beredar, mereka akan melakukan inovasi untuk mereknya agar mendapatkan tepat di hati konsumen. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.